Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdiskusi dengan WCC Jombang. Di sini saya Eka Sasmita Devi dengan sapaan akrab Sasmita dari Rumah Dara akan mengawal dan memimpin diskusi kita pada hari ini terkait topik pendidikan inklusif, hak akses dan kebijakan untuk anak disabilitas. Teman-teman semua, di sini saya sudah duduk bersama narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang Ibu Deni dan juga Bapak Faizudin Filmuntakobat. Di sini kita akan berdiskusi seputar pendidikan inklusif. Bagaimana kita melihat seringkali tidak mungkin kita membayangkan bagaimana seorang siswa, anak yang menyandang tunarungu di sebuah kelas yang riuh menatap guru yang sedang memberikan materinya tentang suatu topik-topik tertentu tanpa dilengkapi penerjemah, tanpa gambar, tanpa teks. Bisa saja informasi ada yang terlewat. Atau juga dengan kasus anak dengan hambatan penglihatan memegang buku yang tidak bisa mereka baca, hanya menebak-nebak dari suara teman yang ada di sebelahnya. Jadi bisa kita lihat mereka ini bukannya tidak mau belajar, namun mereka ini tidak terfasilitasi dan oleh orang-orang ini tidak menjangkau kebutuhan yang mereka sebenarnya butuhkan. Maka dari itu hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan inklusif yang benar-benar membuat anak disabilitas ini mengerti, berdaya dan terlindungi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini saya duduk dengan dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Deni Satyawati. Selamat datang Bu. Telah bergelut di dunia pendidikan di sekolah luar biasa selama hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun dari 2004 hingga sekarang. Iya. Dan menjadi kepala sekolah dari tahun 2022, benar nggih? Iya, laris. Dan di sebelahnya telah duduk bersama kita Bapak Faiz yang aktif di Pembina Penyandang Disabilitas Jombang dan juga aktif sebagai sekretaris Organisasi Persaudaraan Lintas Agama dan Etnis dan juga menjadi ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia dan memiliki pengalaman di berbagai macam advokasi. Ada PKL, ini PKL singkatannya apa nih Bapak? Pedagang kaki lima. Oh, pedagang kaki lima. Saat ini juga sedang aktif berjualan menjadi pedagang. Iya, benar. Berpengalaman juga sebagai advokasi penyandang disabilitas dan juga advokasi HAM pada kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang. Memang kedua narasumber kita telah terbiasa dengan topik-topik diskusi pendidikan inklusif dan juga teman-teman disabilitas. Pendidikan inklusif bukan sekedar memastikan anak penyandang disabilitas dapat bersekolah, namun lebih dari itu pendidikan inklusif merupakan jaminan terpenuhnya hak untuk meroleh pembelajaran yang setara, aman dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Sebelum kita berlanjut ke topik diskusi, mungkin bisa sedikit diceritakan dari Ibu Deni dan juga Bapak Faiz, bagaimana proses pertama Ibu menggeluti bidang ini? Mungkin bisa diceritakan pengalaman pertamanya Ibu. Pengalaman pertama, begini ya Mbak, saya lulus SMA itu tahun 99. Nah, baru ikut, kalau dulu UMPT nih, UMPT tahun 2000. Kebetulan ibu saya guru, beliau itu hanya ngomong gini, tolong salah satu nanti kamu pilih ini. Loh, kenapa Ibu? Saya bilang gitu. Ini sedikit peminatnya, lapangan pekerjaannya banyak yang membutuhkan, intinya gitu. Akhirnya ya karena restu ibu, akhirnya saya keterima di UNESA, pendidikan luar biasa. Tahun berapa itu ya Bu? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Saya lulus tahun 2004. Saya ikut guru bantu 2004 juga keterima. Tahun 2006 saya CPNS. Oh, alhamdulillah. Jadi luar biasa ya mungkin sekali. karena restu ibu ya. Jadi kata teman-teman jalur tol. Langsung satset lah. Iya, gitu. Mungkin kalau dari Bapak Faiz bisa diceritakan apa motivasi Bapak yang menggeluti ini sejak pertama? Sebenarnya sih awal mula sama teman-teman IPC itu ya, kata teman cacat, saya diminta untuk masuk dalam akte mereka gitu kan, untuk menjadi pembina. Dari situlah saya itu mendapatkan sebuah pengalaman yang paling hebat bagi diri saya. Kenapa pada saat saya terjun, betul-betul terjun ke yang paling utama ke mana? Pertuni. Mitra Pertuni berarti penjenengan dahulu. Waktu itu ada pertemuan, mereka kan ada pertemuan 1 bulanan dan ada makan-makan kan mereka. Dan saya tahu masaknya itu. Mereka masak sendiri. Saya tahu masaknya dan sebagainya. Di situ saya diuji. Apakah saya ini benar-benar berjiwa sosial atau tidak? Jadi kan sebenarnya teman-teman Pertuni kalau masak bagaimana?
apa saya harus gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, Perkuni itu apa? Persatuan Tunanetra. Oke, Jadi itu Tunanetra. saya tahu sendiri dan akhirnya ya dengan terpaksa saya juga ternyata menjadi orang yang punya jiwa sosial itu harus benar-benar 100%. Kita tidak boleh ada kata jijik dan sebagainya gitu. Itu pengalaman pertama saya. Akhirnya menjadi motivasi besar untuk Betul, terjun di sini. iya, itu. Berangkat dari pengalamannya masing-masing, ada ceritanya. Kalau Ibu sendiri pernah nggak mengalami kejadian yang serupa dengan Bapak? Mungkin awal-awal mengajar 1 tahun pertama. Kalau mengajar pasti belum kembali ke belakang ya. Oh iya. Keterima kampusnya di Gedangan waktu itu, tengah depan SMA, tengah kampus, belakang langsung SLB pembina. Begitu masuk, tiba-tiba ada siswa yang dari belakang itu SLB lari ke saya dipeluk. Itu masih menjadi mahasiswa waktu itu. Calon mahasiswa Masih belum mahasiswa ini. belum. Jadi gini, aduh, ini mau tak apain, tak dorong ini anak orang ya kan, kenceng banget. Setelah itu ibu kan, saya masih sama ibu, Mas dilepasin Mas, jangan seperti itu Mas, kakak kesakitan gitu. Akhirnya dilepas. Ya itu pengalaman saya. Oh, iya. Lah pengalaman yang kalau pertama kali ngajar. Kalau dulu ada penjurusan, kuliah saya waktu itu masih ada penjurusan, mulai dari jurusan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa. Saya waktu itu ngambil tunadaksa. Ternyata begitu di lapangan, saya pegang tunagrahita, mau nggak mau kan harus belajar lagi. Iya, karena di lapangan yang banyak itu gitu. Jadi Tidak selalu tentang teori yang dipelajari. Iya. Jadi try and error. Maaf saya menyebutnya try and error karena apa? Kalau saya dapatnya daksa, nyatanya realitanya seperti ini, harus saya apakan anak ini gitu. Jadi ya itu. Baik, terima kasih atas ceritanya, sungguh pengalaman yang luar biasa. Ngomong-ngomong soal pendidikan inklusi di Kabupaten Jombang, itu sudah seperti yang kita ketahui bersama, ada 22 SD yang yang diinstruksi oleh negara ya, ditunjuk, dan juga 20-an SMP. Dan namun ternyata dalam realitanya, kenyataannya masih banyaknya kekurangan tenaga pendidik, dan juga ada beberapa sekolah yang mengalami kelebihan murid. Seperti itu. Jadi di diskusi kita kali ini, kita berharap bagaimana pandangan Ibu seorang praktisi pendidikan dan juga Bapak yang memahami dan menggeluti di bidang hukumnya bisa saling menggali tantangan yang bisa kita orientasikan untuk memberikan potret baik dari pendidikan inklusi dan juga merumuskan langkah konkret yang bisa saling disupport bersama, seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih pendidikan inklusif itu dan mengapa hal ini sangat penting bagi anak penyandang disabilitas? Pendidikan inklusif itu adalah yang mengakomodasi peserta didik tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik maupun kemampuan mereka. Jadi pendidikan itu untuk semuanya tanpa terkotak-kotak gitu kan, karena tujuannya adalah memastikan setiap anak itu bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang sama. Sebenarnya apa bedanya dengan sekolah luar biasa itu sendiri? Beda dong Mbak, kalau di sekolah luar biasa itu kan ya kami melayaninya kan dengan jenis kebutuhan anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, inteligensi, fisik, autis. Sedangkan kalau di reguler kan semuanya. Maksudnya kami menyebutnya dengan normal. Betul. Normal gitu kan. Iya. Jangan pakai normal deh. Iya. Disabilitas sama non disabilitas. Iya. Itu nggak boleh. Iya, lebih halus lagi ya Bapak. Oke, terima kasih. Itu. Jadi kalau di kami kan sudah Betul-betul disabilitas. Iya, sudah. Ya inilah yang kami hadapi. Ini input kami seperti ini. Ini bagaimana cara kami melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu untuk yang di SLB. Iya. Kalau yang di pendidikan inklusi, sekolah inklusi itu kira-kira
apa bedanya tenaga pendidik dalam memberikan fasilitas? Nah, ini kalau di SLB, Ya. kalau untuk pendidiknya, kami sekolahnya memang dari pendidikan luar biasa. Oke, Memang baik. sudah space kami di situ. Tapi kalau yang di sekolah reguler, Ya. nah, kalau untuk SD kan mereka lulusannya dari sarjana pendidikan sekolah dasar. Kalau untuk yang SMP SMA bisa dari Mapel. Iya Berarti kan? memang tidak menerima dari yang lulusan SLB atau bagaimana? Sementara ini belum pernah kita ketahui kasus yang semacam itu. Jadi kalau misalkan kecuali Oke. kalau untuk sekolah yang swasta Oke. yang ada kelas berkebutuhan Betul, khususnya itu iya. Sudah ada. memang open recruit hiringnya Iya, itu guru iya. yang lulusannya SLB. Iya, memang Baik. sudah disediakan gitu. Kalau untuk sekolah reguler kayaknya belum ada Belum Pak ada, ya? iya. Belum ada. Baik. Kalau untuk dari Bapak sendiri, dari perspektif kebijakan, bagaimana Bapak melihat praktik pendidikan inklusif yang berjalan di Kabupaten Jombang saat ini? Jadi gini, saya mencoba menambah ya. Iya. Jadi pendidikan inklusif ini kan dengan perbedaannya dengan SLB. Kalau yang pendidikan inklusif itu kan teman-teman disabilitas sebenarnya itu punya hak untuk bersekolah di reguler. Artinya reguler itu SD, SMP, umum. ya itu. Ya. Nah kalau yang ditangani ibu ini itu khusus memang SLB. Nah SLB itu kan khusus teman-teman disabilitas. Nah kalau di dalam regulasi kita pada dasarnya, jadi saya berangkatnya dari HAM dulu Bu ya. Jadi setiap manusia punya hak atas pendidikan tanpa harus ada perbedaan bahwa ini disabilitas atau non disabilitas. Yeah. Makanya ada term yang namanya pendidikan inklusif, gitu lah. Term ini untuk apa? Supaya pemerintah memahami bahwa teman-teman disabilitas juga punya hak untuk sekolah di lingkungan non disabilitas, gitu lah. Tidak semua disabilitas harus disekolahkan di SLB, kan gitu. Iya. Dia juga punya hak untuk hidup, untuk bergaul dengan teman-teman non disabilitas. Aku tahu ya. Itu. Jadi banyak regulasi sebenarnya sudah bagus di negara kita itu. Apalagi terakhir kita sudah dikasih payung hukum Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 kalau nggak salah itu. Nah ini adalah payung hukum bagi teman-teman penyandang disabilitas. Cuman sampai hari ini kurang banyaknya orang memahami. Terutama adalah kalau kita ngomong pendidikan inklusif adalah teman-teman yang memang sudah keseharian itu menjadi guru, sudah keseharian itu bergelut di pendidikan. Tidak semuanya, tidak semuanya pegawai dinas pendidikan memahami atau membaca, bahkan membaca loh undang-undang disabilitas, tidak semuanya. Itu satu. Yang kedua, di desa pun juga gitu. Tidak semuanya pemerintahan desa juga memahami undang-undang disabilitas, gitu. Maka kebijakan aturan terkait dengan pendidikan inklusif itu akan tersendat. Insya Allah nanti jadi bisa sharing pengalaman ya. Bagaimana sih teman-teman yang memang benar-benar yang bergelut di dunia pendidikan SLB ini menghadapi teman-teman yang untuk kebijakan di wilayah pendidikan inklusifnya. Mungkin Ibu nanti bisa menghadapi perangkat desa bagaimana, menghadapi guru yang ada di sekolah reguler bagaimana. Mereka nggak paham. Mau coba Ini aja maaf Yeah. Pak, sementara gini. Kenapa sekolah inklusi ini ada? Karena kan seperti yang kita ketahui, tidak di semua kecamatan ini ada SLB. Ya. Nah, iya kan? Iya. Misalnya Wonosalam, kita tahu Wonosalam di Pucuk sana ya. Nah, belum ada itu SLB kan. Sedangkan SLB yang terdekat itu ada di Ngoro. Betul. Iya, ada di Ngoro. Ngoro atau di Mojoagung. Mojoagung. Itu yang paling dekat. Lah, bagaimana untuk mendapatkan hanya nyun sewu untuk aksesibilitasnya setiap hari aja loh. Jauh sekali, ya. Gitu. Nah, inilah kenapa muncul Sekolah inklusi. inklusi. Ya, jadi kalau bisa
sekolah yang ada di sekitar Wonosalam ini hanya sebagai contoh nggih, contoh gitu juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Mendengar dari yang dijelaskan Bapak tadi perihal masyarakat atau langsung ke pembuat kebijakan ini yang tidak semuanya paham tentang undang-undang disabilitas. Selama ini yang saya tahu itu pegiat-pegiatnya Pak yang benar-benar sangat totalitas memperhatikan dan mencari tahu memang yang sudah bidangnya di sana. Namun saya sendiri di sini sebagai seorang pemuda ya, itu dari kecil belum pernah menjumpai, belum pernah bertemu dan berinteraksi. Dan itu bukan hal yang umum. Jadi saya rasa seluruh pemuda dari kecil itu tidak dikenalkan dan diajarkan sehingga ketika dewasa ini hal baru. Benar. Maka dari itu mungkin bisa seperti yang diceritakan Bapak bahwa orang-orang ini tidak tahu, menahu, bahkan baca saja tidak tentang UU disabilitas. Bahkan bisa jadi tidak tahu kalau ada UU disabilitas. Betul. Ini kira-kira penyelesaian dari yang mengakar ini bagaimana Pak? Karena kalau dari kecilnya sudah dikasih tahu, minimal waktu dewasa itu ada kepedulian. Kayak gitu. Kalau di lingkaran Dignas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, nanti Ibu bisa cerita ya. Ada beberapa kegiatan memang sudah dilaksanakan, kayak pelatihan dan sebagainya nanti dengan Cuma secara umum, saya melihat bahwa begitu undang-undang ini diterbitkan, sosialisasi yang harusnya nyampe ke desa ini tidak. Dan itu desa. Kita butuh goodwill dari seorang bupati. Karena seorang kepala dinas mau bergerak itu pasti dan yakinlah atas dasar instruksi bupati. Nah, maka menurut saya bupatinya juga harus memahami dulu bahwa ini loh ada sekelompok masyarakat yang rentan yang masih dilihat sebelah mata gitu lah. Padahal dasar hukumnya sudah jelas. Hukum untuk melindungi mereka sudah jelas ada gitu kan. Itu satu. Yang kedua, para perwakilan kita yang duduk di dewan DPRD harusnya mereka juga mensosialisasikan. Kan mereka ada itu kegiatan reses dan sebagainya, itu harusnya di situ. Jadi eksekutif bergerak, legislatif juga harus bergerak. Karena undang-undang ini tidak boleh hanya yang paham adalah teman-teman disabilitas, tidak boleh. Semuanya harus paham karena semuanya akan berkaitan. Dari guru juga harus paham, dari pengambil kebijakan juga harus paham. Pengambil kebijakan itu bupati, kepala dinas. Kepala dinas pun tidak hanya di lingkungan dinas pendidikan. Tidak boleh hanya kita kita kasihkan ke dinas pendidikan, itu tidak boleh. Karena apa? Teman-teman disabilitas yang di desa siapa yang tahu? Kan perangkat desa. Sementara perangkat desa ini di bawah naungan siapa? DPM, bukan bawah naungan dinas pendidikan. Maka DPM juga harus bergerak, gitu. Supaya untuk bikin untuk sosialisasi kepada perangkat desa. Di perangkat desa, di struktur desa itu ada kalau nggak salah ada kaukesra. Nah ini kan kaitannya dengan kesejahteraan, gitu. Iya. Itu sehingga intinya adalah semua harus bergerak, dari bupati, semua OPD harus bergerak, mendapatkan dukungan dari segala arah. Iya, betul. Supaya bisa terrealisasi dengan sempurna. Ya dinas pendidikan. Iya, ini enggak. Kalau yang ini desa aja dulu, Pak. Oh, iya, desa aja dulu. Ini. Jadi saya itu ada siswa, ya kebetulan siswa saya mampu, keluarganya mampu, tapi dia setiap bulan itu untuk obatnya, untuk obat. Iya, itu lumayan mahal gitu kan. Lah kalau sambat, kami kan kolaborasi full ini, orang tua dan sekolah. Ini untuk orang tua yang putra-putrinya di sekolah kami. Oh, baik. Iya, jadi kami kolaborasi full. Jadi setiap ada perubahan sikap atau apapun pasti ada konsultasi berjalan seperti itu. Jadi pendidikan kan nggak mungkin bisa berhasil kalau hanya guru saja yang bergerak, sekolah saja yang bergerak, nggak bisa seperti itu kan, Mbak. Baik. Jadi orang tua juga harus mendukung gitu. Terus curhat lah, Ibu, ini untuk berobat anak saya ini sebulan segini loh, Bu. Terus loh, Ibu nggak punya KIS kah gitu kan? Boten, Bu, saya nggak dapat karena saya ini dianggap
mampu karena sawah saya punya sawah gitu loh. Terus loh Bu, enggak bisa Ibu, putrane jenengan ini seharusnya juga jadi tanggungan negara gitu kan. Coba Ibu ke desa, Ibu minta untuk dibuatkan KIS untuk anak Ibu saja gitu kan. Akhirnya beliau ke desa. Setelah itu Ibu enggak bisa karena Ibu ini punya sawah baik. gitu kan. Akhirnya Masih memiliki aset. iya, gitu yang menghasilkan, aset yang menghasilkan. Akhirnya kembalilah Ibu enggak bisa. Oke. Ayo sekarang coba sama saya ke desa. Ada salah satu guru yang gitu. Akhirnya ditemani seorang ke ke desa. Panjang kali lebar jadi luas akhirnya maaf. Itu akhirnya dapat anak itu. Bukan hanya anak itu saja, tapi satu keluarga yang dapat. Oh, alhamdulillah. Nah ya, jadi memang gimana Pak ya? Perlu dikit-dikit Iya. sedikit. Perlu diurek-urek. Iya. Jadi seperti itu. Jadi karena kalau itu kan kejadian tahun kemarin itu Bu. Iya, baik. Dengan Itu Ibu waktu ke desa membacakan aturan-aturan atau bagaimana itu akhirnya disetujui? Mereka itu yang kebetulan yang bergerak ngapunten itu waktu kesiswaan kami. Jadi baik. Bapak ini kok nggak dapat? Gitu. iya bahkan di Undang-Undang Dasar itu Pak pasal ini itu. Tapi kalau memang dimintakan ke desa itu memang ada programnya ya Pak Ibu? Oh, ada. Beliau yang lebih paham Ada. ini beliau yang Dana desa itu ada untuk disabilitas. Dialokasikan kepada teman-teman disabilitas. Mm-mm. Cuman memang pencairannya tidak ya ada masih juga pro kan dan kontra. yang apa, Pak? rentan miskin ya ada. Nah, itu Oh, kebanyakan baik. siswa kami juga dapat. Cuman kita jangan sampai terjebak pada jadi pengayoman terhadap disabilitas. Jangan hanya terjebak pada pemberian bansos. Nanti salah juga gitu. Iya. Karena hak disabilitas bukan hanya Hanya persoalan bansos. makan. Iya. Tapi persoalan pendidikan itu paling penting. Dan kalau jenengan mau bisa tanya kepada teman-teman yang disabilitas ya, mereka sebenarnya tidak mau dimanja. Leres Bu ya? Nggak mau. Mereka justru pinginnya diperlakukan sama seperti non disabilitas. Artinya apa? Hak-hak mereka sama dengan hak-hak yang non disabilitas. Tadi kan sudah dibahas tentang yang di desa, fasilitas yang di Iya. desa. Kemudian yang dari dinas pendidikan tadi bagaimana Oh, jadinya? iya. Monggo. Ini Terkait kalau dengan inklusi, ya. Ya. ini dengan inklusi ini kebetulan sebelum pandemi, berarti sekitar sebelum tahun 2020 itu pernah ada guru pembimbing khusus atau GPK itu. Jadi beberapa guru dari beberapa sekolah itu ditugaskan membantu di sekolah-sekolah yang ada siswa disabilitasnya. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu penempatannya itu didasarkan pada domisili guru tersebut gitu. Itu sudah berjalan di tahun sebelum 2020 Mbak. Lah ini sedang mulai lagi nih, sepertinya mulai awal tahun kemarin itu beberapa guru dari beberapa SLB juga masih sosialisasi sepertinya Bapak. Setahu saya masih sosialisasi kemarin, tapi untuk saat ini saya belum tahu perkembangannya nggih. Itu diambilkan dari volunteer ataukah benar-benar guru? Dari guru pendidikan khusus, guru SLB. Jadi baik. kalau tidak salah satu sekolah satu guru kemarin. Itu serentak untuk satu kabupaten ya? Iya, Tapi tidak semua sekolah ya. semua sekolah kemarin Bapak. Sekolah SLB maksudnya. SLB, iya. Untuk sasarannya sudah ditentukan? Kemarin itu mulai dari SD, SMP, dan SLB. Kemarin seperti itu. Terus untuk kegiatannya nanti ini masih kemarin seperti saya tanya, kan kebetulan guru yang berangkat. Kegiatannya apa, Dek? Saya bilang gitu. Ini Bu, kemarin itu masih sosialisasi untuk pembentukan ULD. Oh, masih sosialisasi. Iya, sosialisasi dulu kemarin. Tapi juga sudah melibatkan perguruan tinggi kan. Oh, gitu? Iya, jadi kan ibarat telur itu sudah mau menetas gitu kan ya, sudah mau menetas. Kita tunggu kabar baiknya Bapak. Semoga permasalahan ini tuh bisa segera terselesaikan sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk disabilitas. ULD itu apa Bu tadi? Unit pelayanan disabilitas. Disabilitas. Itu ke desa-desa. Bukan.
ke sekolah. Oh, tetap ke Jadi sekolah. iya, di lembaga pendidikan ya. Iya. Lembaga pendidikan reguler berarti ya di Iya. sini. Oh, baik. Bisa saya nambahin, jadi memang sudah diadakan lah sosialisasi untuk pelatihan Iya. ya. Iya. Untuk saat ini. Untuk Kalau yang saat ini. kemarin kan sudah jalan malah. Betul ya. Nah, yang Artinya kebutuhan teman-teman khususnya yang bergerak di dunia pendidikan adalah satu pelatihan. Ini kaitannya dengan kurangnya SDM yang benar-benar memahami pendidikan inklusif. Gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan apa? Goodwill-nya pemerintah. Apakah pemerintah yang saat ini, bupati yang saat ini benar-benar menaruh perhatian khusus untuk pendidikan inklusif, terutama adalah di wilayah anggaran. Kalau tidak ada anggaran, tidak mungkin pelatihan ini bisa dibikin. Iya. Sementara kebutuhan SDM kita untuk pendidikan inklusif sangat-sangat Besar. penting, sangat besar. Bisa dilihat. saya gini, sedangkan untuk kebutuhan guru kami sendiri pun kurang gitu kan. Iya, sampai loh padahal. Iya, Baik. iya, kurang. Terus kalau misalnya diambil untuk GPK, otomatis yang di dalam sendiri ini kan kurang, Mbak. Iya kan? Iya. Jadi tadi sempat ngobrol ya kita. Iya. Berarti kan kita seharusnya butuh kayak semacam pelatihan untuk peningkatan kompetensi Betul. guru gitu kan. Tapi spesifik untuk yang pendidikan inklusif. Untuk inklusi. Jadi misalnya narsumnya nanti bisa diambilkan dari perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendidikan khusus dan mungkin praktisi dari guru-guru. Misalnya guru SLB kan otomatis kami yang sudah berkecimpung ya. Kalau melihat dari yang sudah berjalan, kira-kira hasilnya efisiensi dan efektivitasnya pelatihan. sampai berapa persen, Kalau Bu? maaf yang pelatihan kan masih Masih belum. Oh, masih belum berjalan. ini kan saran. Oh, ini spill Iya. rahasia. No? Jadi gini, kalau teman-teman yang sudah bergerak di SLB is okay ya. Iya. Karena rata-rata mereka memang sudah sarjana Iya, ini. kami kan khusus. Jadi ya gini Pak. Sebenarnya kalau untuk SLB memang space-nya di pendidikan, sekolahnya dulu di pendidikan luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dari teman-teman jurusan lainnya yang Betul. mengajar juga di SLB. Nah, itu kalau kami sendiri cara mengatasinya, misalnya ada pelatihan gitu tentang apa untuk meningkatkan kompetensi mereka. Benar. Yang belum kenal apa sih GPLB iya. itu kami ikutkan. Jadi salah satu cara kami untuk meningkatkan kompetensi guru kami yang di luar sarjana pendidikan luar biasa ya seperti itu. Jadinya seakan-akan kita yang punya kepentingan untuk menggembur-gemburkan itu ya, kalau misalkan dukungannya kurang. Jadinya bukan hanya kita yang punya kepentingan, tapi ini sudah amanah undang-undang. iya. Itu satu. Yang kedua, di Jombang ini yang sekolah reguler dari tingkat SD, MI, MTS, SMP, MA, SMK, Alia, berapa sih gurunya yang memahami pendidikan di sekolah itu? Selainnya di SLB, kalau SLB jelas, karena sarjana itu. Untuk yang pelatihan tadi berarti belum berjalan Bu sampai sekarang? Belum. Oh, mari kita doakan bersama. Itu supaya bisa Kita segera mengaminkan, segera. terselesaikan. Karena tapi kita gak usah sebut nama ya. Iya. Karena pernah kejadian guru di sekolah reguler begitu dia menerima anak disabilitas, apa pandangannya? Jangan-jangan nanti bikin resek. Nah, kata bikin resek, kata bikin onar, ini yang tidak boleh. Berarti guru di sekolah tadi itu dia belum memahami, gitu loh. Baik. Ini makanya ini penting. Iya. Gitu loh. Oh apunten Mbak, saya potong ya. Kadang kan yang ada di pikiran kita, gitu kan, siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu siswanya ini yang menyesuaikan dengan yang ada di reguler itu. Padahal kan seharusnya tidak. Kebalik. Tidak seperti itu. Mungkin karena mayoritasnya bahasnya gitu ya nanti. Karena SDM gurunya yang nggak paham. Seharusnya. Oh, baik. Misalnya ini kalau sekarang kan istilahnya pembelajaran diferensial. Iya. Kalau kami dulu istilah kami itu kami sudah melakukan jauh-jauh hari namanya program pembelajaran individual. Jadi misalnya di satu tingkat kelas 4 gitu ya, ada 3 anak gitu.
ini materinya sudah sendiri-sendiri. Itu jadi yang satunya sudah bisa berhitung penjumlahan lah 1 sampai 50 tanpa menyimpan. Yang satunya sudah bisa yang dengan Memperhatikan perkembangan per muridnya. sesuai dengan kebutuhan siswanya. Iya. Lah kalau misalnya siswa berkebutuhan khusus gimana, Pak? Ya, maksudnya gini, gampangannya gini loh. Kami hanya bisa mengoptimalkan itu tadi. Betul. Kami tidak bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Jadi kalau misalnya untuk lomba kita memaksimalkan, Pak. Iya. Ya, kalau untuk target prestasi kita memaksimalkan, tapi kami nggak bisa seperti itu. Baik. Mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Dan kami bukan dokter, kami tidak bisa menyembuhkan. Enggak, soalnya saya sendiri sampai gitu, maaf ya. Orang tua itu mendaftarkan gitu. Ibu, kira-kira anak saya ini sembuhnya berapa tahun ya, Bu? Saya gini, aduh, aku bukan dokter. Ini jawabnya gimana? Enggak. Mohon maaf Ibu, kami bukan dokter gitu kan, saya bilang gitu. Kami guru. Kami memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan putra panjenengan. Intinya kami kalau apalagi untuk ya semuanya sih sebenarnya lebih ke kemandirian Betul, siswa. Kemandirian siswa karena orang tua itu saya sering ini berkali-kali ngomong, orang tua itu tidak selamanya bisa menemani putra-putrinya yang disabilitas. Ada masanya orang tua meninggal. Ya kalau saudaranya Gati. Kalau enggak, paling enggak mereka bisa merawat dirinya sendiri. Ini terutama yang untuk yang disabilitas intelektual. Kalau untuk yang penglihatan, pendengaran, daksa, saya cenderung lebih muda. Iya, gitu. Itu paling enggak kemandirian itu harus gitu. Cuma tadi itu, jadi mindset orang tua itu harus kita rubah. Artinya apa? Penyandang disabilitas itu bukan penyakit. Enggak, bukan penyakit. Maka kalau ada pertanyaan dari orang tua, kapan sembuh? Kapan sakitnya? Putra Anda penjenengan sakit apa, Pak? Nah, ini juga yang harus dirubah mindsetnya. Jadi banyak mindset dari masyarakat ataupun orang tua yang memiliki anak disabilitas itu yang salah. Dianggap sakit, dianggap karma, dianggap apapun. Itu salah semuanya. Karena disabilitas dan non-disabilitas itu sama. Ciptaan Tuhan. Sama, tidak ada bedanya mereka. Itu. Kalau dari Ibu sendiri strategi apakah ada strategi khusus dalam melakukan pendidikan untuk menyesuaikan metode belajar bagi anak tunarungu, tunanetra atau anak dengan hambatan intelektual? Ini kan setiap kali masuk pendaftaran pertama dan setiap tahun awal tahun ajaran itu kami melakukan asesmen itu. Jadi anak ini perlunya ini, yaitu tadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing anak itu, Mbak. Asesmennya berarti seperti ujian atau bagaimana? Observasi lah, nggak harus. Nggak sampai Jangan dibayangkan yang. Oh iya kan. Asesmen pikiran saya adalah tes tulis ujian seperti itu. Cuma ya ditanya-tanya itu kan paling nggak bisa, iya toh Mbak. Jadi Pak, gampangnya kayak dibadei gitu loh. Dibadei, kalau bahasa Jawanya dibadei. Ayo ini kamu tahu ini apa? Ini apa? Karena gimana Mbak? Mereka itu abstrak itu nggak bisa loh. Abstrak kan kita membayangkan, sedangkan mereka lebih ke konkret, nyata. Jadi kadang pembelajaran itu kalau misalnya gampangannya untuk tumbuhan gitu, ajaklah jalan di sekitar sekolah kan ada rumput atau apa, cabut itu. Ini loh bagian yang di bawah ini, yang di dalam tanah ini namanya akar nih. Ini yang namanya batang. Detail sekali ya. Ya kan sekalian. Yeah. Jadi paling enggak kalau bisa ada nyatanya, kalau enggak gambar atau video kan di YouTube itu juga banyak itu video pembelajaran. Iya. Nah itu siasatnya sih seperti itu. Tapi tetap ya itu tadi ada asesmen itu. Karena gaya belajar anak itu kan juga macam-macam. Ada apa saja Pak? Iya. Ini berarti kalau misalkan di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, apakah juga sama atau bagaimana? Sekolah yang
sekolah inklusif. Inklusi. Oh, pendidikan inklusifnya. Ya. Ya selama ini memang belum ada di Jombang. Artinya Yang diinstruksi pendidikan 20-an jumlah SD dan SMP tadi. ada ya. Jadi pendidikan inklusif itu gini, teman-teman yang disabilitas tapi sekolahnya di reguler, itu pendidikan inklusif, Ya. tidak di SLB. Iya, itu bagaimana untuk penilaiannya? Apakah Lah, sama atau berbeda? Harusnya sama. Harusnya sama. Karena gini, saya menambah Bu ya. Iya, monggo. Assessment itu terdiri dari apa sih yang diobservasi? Ya. Satu, yaitu potensi anak. Kedua, emosional anak. Ketiga, cara komunikasi anak. Keempat, akademik dan non akademik. Nah, lima kompeten ini yang kalau di teman-teman SLB selalu dikerjakan di awal pendaftaran itu ya. Dan awal tahun ajan baru juga dilaksanakan gitu. gitu. Nah, kalau yang di pendidikan reguler, saya yakin belum, mereka aja belum memahami. Oh, berarti di sini kita tidak bisa mencontohkan satu sekolah saja yang sudah menerapkan. Kalau SLB ada lah. Kalau SLB Kalau SLB kan memang ada, seperti itu, pasti pasti seperti gitu. itu. ini. Nah, kalau saya belum menemukan deh. Kalau Kakak tahu, Mira? enggak, saya juga mohon maaf ya untuk praktek di lapangannya seperti apa saya kan. Tapi kemungkinan, saya bilang kemungkinan. Kalau untuk yang sekolah swasta yang ada GPK-nya, Betul. itu mungkin sudah. Ya. Iya kan? Itu mungkin sudah. Untuk yang negeri ini yang Ya, kita masih belum tahu. saya belum tahu cerita nyatanya Iya. bagaimana. Di sekolah itu biasanya kan ada apa? Yang nangani anak-anak nakal itu apa? Jabatannya mereka? BK, bukan. BK. Ya. BK. Nah, guru BK ini kan identik mereka harus seperti psikiater. Nah, jalan nggak itu di sekolah-sekolahan? Mohon maaf Bapak, itu kalau di SMP oke ada BK. Tapi kalau di SD lah, nggak nggak ada. BK melekat di guru kelas. Betul, Gitu. gitu loh. Dan kalau di reguler tidak spesifik sarjananya gitu. Kalau SMP jelas. Lulusannya apa? Heeh. Memang bidangnya. Betul. Maka kalau memang apa program pendidikan inklusif ini bisa jalan, salah satu menurut saya paling penting adalah di setiap sekolah harus ada psikiater. Entah nanti itu dia nempel di guru BK atau bagaimana itu tergantung teknis saja nanti ya. Berarti dokter Pak kalau psikiater ini? Psikolog. Oh, psikolog. Aja. Kalau saya psikiater kan Psikolog. dokter. Iya benar psikolog sih. Iya. Iya. Baik, psikolog ya. Bapak kan terjun di organisasi penyandang disabilitas tadi. Iya. Kalau dari sudut pandang organisasinya, bagaimana mengatasi atau adakah strategi khusus dalam menghimpun dan mengorganisir kelompok ini? Untuk kaitannya untuk apa ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, organisasi organisasi. Bapak ini Oke. apa yang dikerjakan Jadi gini. gitu. Selama ini yang bersama kami itu kan ada IPC, Ikatan Penyandang Cacat Jombang. Untuk tunadaksa. Ada di dalamnya ada Daksa, ada Gergatin dan sebagainya. Yang kedua ada Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Itu untuk disabilitas Disabilitas penglihatan. penglihatan. Yang ketiga ada Gergatin. Itu untuk Disabilitas disabilitas pendengaran. Pendengaran dan tunawicara. Terus di sana juga ada PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Gitu. Di sana juga ada NPC. NPC itu khusus olahraga yang paralimpik itu. Ada juga DMI. DMI itu Difabel Motor Indonesia. Nah, alhamdulillah teman-teman memang yang ada di organisasi ini Bu, rata-rata memang teman-teman yang sudah pasca pendidikan. Iya. Gitu kan. Usianya sudah bukan usia pendidikan. Usia produktif. Udah produktif gitu kan. Bekerja memang usianya. Nah, selama ini mereka juga menurut pengetahuan saya juga belum 100% memahami pendidikan inklusif. Padahal mereka ini adalah para orang tua juga. Gitu loh. Nah, Oh, yang di dalam organisasi ini orang tuanya berarti? orang tua ini Enggak kan sudah lulusan dari udah bekerja nggak? Sudah bekerja. Iya, maksud saya apakah ini teman-teman penyandang disabilitas atau orang tuanya? Penyandang disabilitas yang sudah dalam usia dewasa. Betul itu. Ya ada 5 kalau nggak salah di Jombang itu. Oh, ini tersatu dalam apa Pak ini? Mereka Organisasi? sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Namun yang Bapak ini menyatukan
kesendirian-sendirian itu iya. jadi satu. Penyatuannya dalam teknis saja, Oh, tapi baik. bahwa ada kemandirian setiap organisasi itu tetap. Tapi pada titik-titik tertentu seperti pada Hari Disabilitas bulan Iya. Desember itu mereka kita ajak untuk bersatu gitu. Sama teman-teman SLB juga SLB gitu. juga. Ini pasti berbeda ya sentuhan antara untuk anak yang masih sekolah dan Beda. juga Beda. pasca Beda. sekolah. Beda. Ini apakah ada strategi khusus Pak? Karena ini kan menyatukan berapa ini? 6 organisasi yang berbeda ya. Nah yang sering terjadi gini, karena yang saya dampingi adalah organisasi yang memang usia kerja, maka hak-hak mereka dengan hak-hak teman-teman disabilitas yang masih pelajar kan berbeda, Beda. gitu kan. Hak mereka kebanyakan pada wilayah-wilayah satu, bagaimana mereka dapat kerjaan yang bagus, bagaimana mereka dapat sandang pangan yang bagus. Kan itu. Yang itu selama ini juga belum bisa dipenuhi oleh negara. Contoh, teman-teman pertuni, mereka hanya bisa rata-rata Bu ya, apa kerjaannya? Pijat. Apakah tukang pijat ini, profesi ini bisa dijadikan mereka untuk bisa mengambil KPR, utang di bank? Nggak bisa. Karena pendapatannya itu. Tidak. Dan semenjak saya terjun di teman-teman disabilitas sampai hari ini sudah melalui 2 bupati, yang sekarang saya belum, saya sudah meminta kepada bupati khusus teman-teman disabilitas pada saat dia berhubungan dengan perbankan harus ada regulasi tersendiri. Nggak bisa dong disamakan dengan teman-teman yang non disabilitas. Karena pekerjaan mereka seperti itu. Sehingga sampai hari ini, ya tahu sendiri Bu ya, terutama teman-teman yang tunanetra, ngumpul loh mereka di dalam satu rumah Bu ya. Dan negara ini tutup mata, gitu loh. Karena apa? Mereka mau KPR rumah juga susah. Apakah ada fasilitas yang dikhususkan untuk organisasi ini Pak? Kayak misal dukungan dari pemerintah. Jadi kalau kita berbincang itu seperti sejauh mana regulasi nasional dan daerah mempermudah hak-hak pendidikan anak yang di bidang yang masih sekolah, dan juga apakah ada yang mendukung untuk yang pasca pendidikan, jadi setelah sekolah. Apakah mendapatkan sebenarnya dukungan? kalau itu sudah masuk dalam undang-undangnya ya, undang-undang disabilitas. Cuman untuk yang ke bawahnya perda atau perbu saya belum pernah lihat. Ini sudah pernah lihat? Belum pernah lihat. Artinya harusnya Jombang ini juga punya perda untuk disabilitas, khususnya pendidikan inklusif ini penting. Gitu loh. Jadi gitu. Bagaimana kita menyiapkan generasi disabilitas ini yang lewat pendidikan ini? Terutama adalah pendidikan kemandirian. Apa disampaikan Bu Guru tadi benar. Tidak selamanya mereka hidup dengan orang tua loh. Begitu dia orang tua ditinggal orang tua meninggal, si anak sama siapa? Makanya pendidikan ini sangat penting bagi saya. Tapi mohon maaf saya tambung. Tapi di sekolah kalau di SLB ya, itu kan ada juga keterampilan vokasi. Itu juga salah satu usaha untuk menyiapkan mereka di masa depannya. Iya. Jadi di situ anak-anak itu diajarkan keterampilan. Nah, ini mulai yang tingkatan SMP ya Bu? SMP. Kalau vokasi ini mulai SMP sampai SMA itu bisa tata boga, diajarin masak itu. Kalau saya kebiasaan. Misalnya untuk disabilitas inteligensi, paling enggak mereka maaf ya bisa buat teh sendiri. Betul. Kayak yang simple itu aja kalau untuk yang inteligensi. Tapi kalau untuk yang rungu kan bisa untuk keterampilan tata boga itu yang lebih menghasilkan. Kalau di tempat kami keterampilannya yang kami ajarkan adalah hantaran. Ini sudah jalan dan kebetulan juga mewakili Jombang kemarin di provinsi, tapi masih belum beruntung gitu. Terus ini yang sudah mau jalan karena ada salah satu wali murid yang kebetulan punya UMKM Ekoprint. Ini saya minta tolong untuk mengajar. Benar. Nah, jadi kami memanfaatkan sebesar-besarnya yang ada sumber daya yang ada di dalam gitu. Jadi
ada wali murid yang bisa Bapak, Ibu, saya minta tolong ya untuk ini berbagi ilmu dengan anak-anak saya seperti itu. Baik. Paling nggak untuk bekal mereka nanti yang bisa menghasilkan gitu. Iya. Biar nggak turun di jalan. Biar tidak turun di jalan. Gitu. Iya. Sepertinya ini ya Bu, kalau misalkan kita membahas untuk anak yang sekolah, ini kan kompleks ya yang diajarkan karena dia benar-benar masih belum tahu lah dunia ini seperti apa. Saya penasaran dengan yang sudah dewasa ini Pak. Kira-kira yang didiskusikan di sana, terus kerjasama yang terjalin di organisasi penyandang disabilitas itu adakah atau tidak? Ada. Jadi kerjasama antar organisasi atau di dalam organisasi ada. Jadi kadang, nah ini lagi saya dorong teman-teman juga punya kelompok yang namanya UMKM disabilitas. Ini kan belum pernah terjadi ini. Nah, UMKM disabilitas. Karena rata-rata mereka yang daksa ya, itu sebenarnya mereka punya karya-karya gitu ya. Home industry ada mereka itu. Ya, jadi penjahit juga ada. Jadi penjahit juga ada. Ada. Cuma belum tersalurkan. Iya, artinya ketika ini sudah terjalin kerjasama, perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tidak hanya masyarakat, pemerintah juga dan didukung oleh aturan. Itu ya Pak ya yang paling penting. Kalau misalkan hanya didukung tapi tidak terwujud bentuk dukungannya, ini yang dulu saya pernah sulit untuk usul ke Bupati. Gimana di Jombang itu harus ada satu gerai gitu kan, khusus untuk disabilitas. Jadi warung kopi yang menyajikan disabilitas. Terus di situ nanti ada gerai hasil karya-karya mereka, hasil jahitan mereka. Mbak Sweetin itu kan boneka-boneka itu. Nah, itu harus ada. Mereka hari ini bisa produksi tapi tidak ada lapangan perdagangannya. Tidak bisa menjual. Nah, tidak bisa menjual. Nah, inilah kewajiban negara hadir di tengah-tengah mereka. Kalau non disabilitas sih enak, peluncing ke sana kemari bisa. Udah jadi Pak Jokul itu. Coba ada nggak stand untuk disabilitas? Ada. Mungkin bisa dibuatkan yang semacam itu. Bahkan gitu ya. Pemerintah bikin Jokul, pernah nggak kepikiran ini untuk disabilitas? Nggak mungkin. Menjadi evaluasi kita bersama. Nggak, kembali ke ini ya, kembali ke pendidikan inklusif tadi. Iya. Terkait dengan regulasi itu Bu ya. Jadi kekurangannya ada satu, kesadaran, pemahaman, sosialisasi, ya. Terus SDM. Sehingga regulasi yang ada, undang-undang disabilitas, peraturan Menteri Pendidikan itu kan ada untuk pendidikan inklusif itu juga tidak tersampaikan. Kalau di dunia pendidikan SLB is oke ya tersampaikan, tapi kalau ke masyarakat, jadi pendidikan inklusif ini tidak boleh berhenti di lembaga pendidikan, jangan. Jadi istilah pendidikan inklusif ini tidak untuk sekolah aja lah gampangannya gitu. Oh iya, tapi jangan dipahami bahwa tanggung jawab pendidikan inklusif ini tidak hanya di lembaga pendidikan, salah. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab tokoh agama yang ada di desa, sehingga mempermudah ibu-ibu guru yang ada di sekolah-sekolah tadi. Bahkan saya sebelum jenengan cerita, pemikiran saya juga seperti itu, bahwa istilah pendidikan inklusif kan? Untuk lembaga pendidikan. Salah. Oh, ini kami yang di SLB saja. Iya. Kami kolaborasi full loh antara sekolah dan wali murid. Jadi kami berpikir gini, suatu program itu tidak akan berhasil kalau yang jalan itu hanya sekolah saja atau guru saja. Misalnya gini, anak diajari untuk memakai kaos kaki sendiri saja. Di sekolah, ayo kamu pakai kaos kakimu sendiri. Dia sudah belajar, walaupun satu kaki itu misalnya 5 menit dia baru berhasil. Kami tunggu. Tapi kan kadang ada orang tua yang nggak serantan, ya. Itu salah. Itu pendidikan yang salah. Maksud kami, biarlah mereka berusaha gitu kan, sampai kalau lebih cepat caranya kayak gini kan, akhirnya dengan pembiasaan kan berkali-kali akhirnya kan berhasil.
Kalau kita membahas tentang dukungan yang konkret ya, dukungan yang konkret. Tadi kan Bapak menyebutkan tentang kesadaran, pemahaman dan sosialisasi. Namun kalau yang benar-benar dalam bentuk program mungkin Pak bisa dicontohkan dukungan seperti apa baik dari pemerintah ataupun pihak swasta yang idealnya dibangun untuk memperkuat sinergi antar sekolah, orang tua dan masyarakat. Kalau program di masyarakat di desa, Ya. harusnya pemerintahan desa juga melibatkan teman-teman disabilitas dalam pembangunan desa. Mereka bukan masyarakat yang tidak bisa kita ajak loh. Salah itu. Nah, selama ini pemahaman teman-teman pemerintahan desa, oh gak iso apa-apa itu disabilitas, penyandang cacat. Salah itu. Di lembaga pendidikan, di SLP maupun di pendidikan inklusif, si guru sudah mendidik mental yang kuat, tapi begitu dia ke rumah didonkan sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang di desa, kan nggak nyambung akhirnya. Di sekolahnya sudah dipush, Iya. di rumahnya nggak dapat fasilitas lagi. Itu satu. Yang kedua, belum lagi kita menghadapi pandangan-pandangan yang salah. Pandangan dari pemerintahan desa atau pandangan dari tokoh masyarakat atau pandangan dari orang tua sendiri. Apa? Bahwa disabilitas adalah karma. Bahwa disabilitas adalah apa tadi? Karma. Apa Pak? Keturunan? Keturunan. Bisa ada kan. Itu stigma yang salah. Gitu loh. Manusia ini punya hak yang sama. Bahwa dia diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Apakah harus membedakan haknya? Tidak boleh. Hak yang sama itu. Gitu. Kalau dari Ibu sendiri? Ya gini, di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan yang tersembunyi. Ini contoh aja ya Pak, karena jenengan kan sudah bergaul dengan mereka. Ini, untuk teman-teman yang dengan disabilitas penglihatan, oke, penglihatannya kurang mereka, tapi untuk pendengaran dan inteligensi biasanya lebih. Itu memiliki keunggulan di sisi yang lain. Iya, kalau teman-teman yang di pendengaran mungkin dia punya bakat-bakat yang lain, pasti ada di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Itu yang kadang kita lupa, ya kan? Kita tagline hari ini. Dan itu terbukti aktivis Pertuni di Jombang hari ini dia menjabat PNS di Kementerian Desa. Mas Afrizal. Ya, yang suaminya Mbak Ayu. Ya, itu S2. Saya sangat dekat. Ya. Karena pada saat beliau berdua belum bersuami istri masih S1. Iya. Saya ikut mengantarkan mencarikan tempat di kampung Inggris. Dan alhamdulillah sama teman-teman saya yang punya kursus saya gratiskan. Mereka gratiskan. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman disabilitas bisa kok. Dengan luar biasanya. Iya. Bisa. Bahkan si Mas Afrizal kalau nggak salah sekarang S3 Mbak Ayunya lagi pendidikan S2 dan adik-adiknya sekarang sudah hampir lulus S1 itu yang siapa? Rizal itu sudah lulus S1 UNER loh. Kita kalah loh. Kalau Rizal UNESA ya bahasa Indonesia kebetulan dulu murid saya makanya iya. Terus yang ini saya sedang sedang kuliah di UNESA juga jurusan sentra Tasik. Hambatan pendengaran, dia masuk ke situ dengan jalur prestasi. Ketika mendapatkan dukungan dari sekitar, ya akhirnya terwujud kesuksesan ya Bu ya. Nah dukungan ini seperti yang kita lakukan ini harus terjadi di desa. Gitu. Berarti bisa kita garis bawahi bahwa tidak hanya di pendidikan pendidikan inklusif tidak hanya di sekolah. Oke, itu kita luruskan dulu. Ini itu juga PR semuanya. PR semuanya, tidak hanya di dunia pendidikan. Pendidikan inklusif harusnya sudah menjadi gaya hidup. Artinya gaya hidup itu apa? Teman-teman atau masyarakat di desa, di lingkungan teman-teman disabilitas juga harus tahu bahwa mereka punya hak yang sama. Mereka bukan masyarakat yang terpinggirkan, yang tidak punya hak dan sebagainya. Contoh sekarang, saya kepingin tahu teman-teman yang bergerak di agama, tokoh-tokoh agama kita pernah mendampingi teman-teman disabilitas sampai memberi ruang mereka. Kalau yang itu mungkin kurang tahu ya Pak ya. Namun ini kok iya pas. Jadi ketua
IPNU. IPNU yang sekarang saya lagi ikut kan IPPNU ya. Ketua IPNU saya itu juga salah satu penyandang disabilitas. Namun bukan tunarungu, bukan ini. Ini tangannya Daksa berarti dia. ya. Disabilitas oke. fisik. Itu jadi ketua pimpinan cabang di Kabupaten Jombang. Dan kemarin itu waktu kita ngobrol juga podcast gini, itu juga gitu katanya. Kita IPNU IPPNU dideklarasikan bahwa kita juga menerima teman-teman disabilitas untuk bergabung bersama kita. Jadi kalau yang lebih rinci yang ke jenengan sebutkan itu ruang-ruang itu. Ruang-ruang untuk mereka berkarir, untuk mereka berekspresi sesuai dengan kemampuan mereka ada. Semua yang saya tahu hari ini di Jombang Bu ya, yang saya tahu dan saya juga sering di sana, teman organisasi Muhammadiyah Jombang sudah berhasil membuat yang namanya sekolah disabilitas. Komplit itu. Iya. Kalau dari Pak Faiz kan menyentuhkannya ke masyarakat pendidikan inklusif. Kalau dari Ibu sendiri dukungan seperti apa baik dari pemerintah atau swasta yang mungkin program yang bisa diwujudkan? Ada nggak Bu ini? Pemerintah. Kalau di pemerintah seharusnya ke Pak Faiz ini. Kalau saya lebih ke orang tua, iya kan? Iya. Baik. Iya, kalau saya pokoknya gini, intinya suatu pendidikan itu, program pendidikan itu akan berhasil itu nggak bisa jalan satu-satu tuh nggak bisa. Sudah kita harus kompak gitu ya, kita harus seiring sejalan gitu. Kayak rel kereta api itu loh, kalau tempuk malah nggak bisa sampai kemana-mana. Tapi kalau kita bersisian pasti akan sampai di tujuan yang sama. Berarti kalau dari unsur pendidikan ini keterlibatan keluarga itu adalah yang paling penting. Kalau kami kan masih kerucut itu yang paling itu yang paling kecil sekali. Iya, yang paling bawah. Jadi kalau ke beliau ini lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Yang ditabrak kanan kiri. Bisa ngempot kanan kiri kalau beliau. Kalau saya nggak bisa kan khusus di rule pendidikannya. Nah, gitu. Ini percakapan kita mulai mengerucut. Iya. Jika bisa berbicara langsung kepada pembuat kebijakan, pesan atau usulan apa yang paling Bapak ingin sampaikan agar pendidikan inklusif benar-benar berjalan dan maju? Yang pertama yang harus kita pastikan adalah pemimpinnya paham dulu tentang undang-undang disabilitas. Sebelum kita ngomong yang lain, sebelum kita ngomong pendidikan inklusif, sebelum ngomong hak yang lain. Karena apa? Seorang pemimpin, dalam hal ini ada bupati, mereka ada remote dari kepala-kepala dinas yang ada. Kalau pemegang remote-nya saja tidak memahami undang-undang disabilitas atau bahkan tidak pernah membaca, bagaimana yang di bawah bisa melaksanakan regulasi ini? Indonesia mengakui DUHAM, undang-undang HAM sudah ada, undang-undang disabilitas sudah dibikin, tinggal breakdown ke bawahnya. Nah ini kan tergantung dari pemimpinnya. Integritas seorang pemimpin ini penting, gitu lah. Kalau seorang bupati saja sense of krisisnya terhadap disabilitas tidak ada, bagaimana dia berpikir tentang teman-teman disabilitas, bagaimana dia berpikir tentang pendidikan inklusif. Kita tidak bisa atau membabi buta menyalahkan teman-teman kepala dinas pendidikan, teman-teman kepala dinas DPM, tidak bisa. Karena mereka itu adalah robot yang diremot oleh bupatinya. Ini terjadi loh di Jombang. Maka pesan saya adalah bupatinya harus benar-benar memahami dan membaca undang-undang dulu deh. Oke, itu yang pertama ya Pak. Paham dulu. Iya. Ada yang kedua, yang ketiga Pak? Yang ketiga, pemenuhan SDM. apa? Pemenuhan SDM. Oh ya, sebelum itu yang ketiga adalah bupati segera membuat perda turunan dari undang-undang ini. Nah, kalau perda ini kan kita sesuaikan dengan apa yang ada di Jombang, perda disabilitas atau perda pendidikan inklusif. Yang ketiga, segera kalau bupati sudah membaca undang-undang disabilitas atau regulasi yang lain, maka pemenuhan SDM untuk pendidikan inklusif tadi akan terpenuhi. Karena apa? SDM kita di sekolah-sekolah reguler, saya bisa pastikan 100% belum memahami yang namanya pendidikan inklusif. Karena apa? Itu tadi yang ada cerita.
Begitu lembaga pendidikan reguler dapat murid baru dan itu ternyata disabilitas, apa omongan mereka? Waduh, itu kok nang resek no kene, kok bikin onak di situ. Loh, ini disabilitas sudah digituin, gitu loh. Maka pemenuhan SDM di setiap sekolah paling tidak gak usah banyak-banyak, satu dulu deh. Tapi di semua sekolah di 306 desa, 21 kecamatan harus ada itu. Dan itu kaitannya dengan apa? Goodwill seorang bupati. Mau nggak bupati menyisihkan lebih banyak APBD kita untuk pendidikan khususnya untuk disabilitas ini? Kalau nggak ada anggaran ini, nggak mungkin kita bisa menyiapkan SDM itu. Mungkin itu saja deh. Baik, terima kasih Pak untuk pesan untuk para pembuat kebijakan. Kalau dari Ibu, apakah ada? Silakan. Nih, kalau saya sih lebih ke SDM ya. Iya. Kalau jujur guru di sekolah kami pun itu kurang. Jadi saya bermesam sebenarnya guru di sekolah kami pun kurang. Kalau nanti misalnya ini sudah inklusi jalan, ada GPK yang di dalam saja sudah kurang ya. Kan diminta tolong itu sebagai pusat sumber nih untuk sekolah-sekolah sekitar yang ada siswa berkebutuhan khusus ini. Terus yang di dalam ini gimana? Ini kan satu ketakutan tersendiri buat saya. Takutnya saya tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada siswa saya. Jadi ya kalau penambahan bisa, SDM. Iya, penambahan guru itu aduh. Silap minta untuk segera digencarkan seperti itu. Padahal sudah setiap kali ada analisis saya minta ya, Bapak ngapunten, guru saya kurang Bapak. Dari kian banyak permintaan berapa yang diwujudkan Ibu? Malah kemarin keterima 1 keluar dari sekolah. Mungkin itu ya untuk percakapan kita pada hari ini. Tentu saja harapan kita semoga dengan perbincangan ini benar-benar membuka mata semua orang bahwa pendidikan inklusif itu sangat penting dan akan membawa perubahan yang luar biasa untuk teman-teman yang membutuhkan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan singkat closing statement. Saya dulu, terima kasih. Kalau saya sih lebih ke gini ya, semua anak itu berhak mendapat pendidikan yang setara. Sudah, itu aja. Terus tambah satu lagi ya Bapak, tadi lupa. Di setiap kekurangan itu pasti ada. Tadi kan sudah di tagline ya. Di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Deni. Langsung ke Pak Faiz. Jangan berharap pendidikan inklusif itu berjalan di Jombang jika bupatinya tidak memahami undang-undang disabilitas dan regulasi yang lain. Itu aja. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan mini nih untuk percakapan kecil kita. Keren sekali. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita diskusikan bersama. Di sini saya punya sedikit pantun ya. Pergi ke taman mencari bunga. Nemunya kue lapis legit. Mari wujudkan sekolah untuk semua agar setiap anak punya mimpi setinggi langit. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.